berbagi itu uh, tidak mesti ada momen-momen tertentu kalau menurut saya. Ya, kalau sekarang lagi bulan puasa, ya pasti kita berbagi karena pahalanya justru lebih besar kita berbagi di bulan puasa. Nah, nanti mau lebaran juga biasanya juga kita berbagi. Nah, itu bukan di momen-momen tertentu saja kita berbagi. Buat saya, berbagi itu bagaimana kita mempunyai rasa yang peka, ya, melihat sekitar. Apalagi saya sebagai anggota dewan dan yang punya dapil, ya, saya harus selalu memperhatikan kebutuhan dapil, ya, berbagi kepada mereka-mereka yang memang membutuhkan, gitu. Jadi di sini kalau dikaitkan saya sebagai anggota dewan, tentu saya harus selalu melihat, ya, dengan kepekaan, ya, di mana konstituen yang memang membutuhkan bantuan saya. Di situ saya berbagi. Nah, saya ini hanya pelaku saja, tetapi kita kan sebagai anggota dewan kita punya program. Nah, program itu bisa kita bagikan kepada masyarakat. Ya, jadi bukan saja di momen-momen tertentu seperti sekarang bulan puasa atau lebaran, tapi banyak sekali momentum yang bisa kita jadikan tempat untuk dimana kita bisa berbagi. Saya sih simpel sebenarnya, ya. Saya tuh orangnya senang kalau ngelihat orang senang. Itu saya, gitu. Berbagi itu kan bukan bicara materi saja, ya. Berbagi itu kita peduli, ya, kita istilahnya berbagi senyum itu namanya berbagi juga, bikin orang senang. Itu menurut saya, ya. Jadi nggak semata-mata berbagi soal materi, tetapi juga berbagi peduli. Mungkin saya bisa bisa ngasih masukan dengan segala persoalan-persoalan yang berada di lingkungan saya, itu saya sebut juga namanya berbagi. Nah, kebetulan memang saya orangnya memang senang sekali melihat orang itu happy, gitu. Ibaratnya gini, kalau lebaran nih, saya merasa saya lebaran kalau yang lain tuh benar-benar lebaran, gitu. Ya, lebaran itu apa sih? Memaknai lebaran kan banyak orang memaknai lebaran itu kan baju baru, gitu ya. Semua serba baru, punya uang lebih untuk beli baju baru untuk anak-anak misalnya, seperti itu ya, contoh kecil. Jadi buat saya lebaran itu, saya lebaran kalau yang lain lebaran, gitu. Tapi kalau saya sendiri, saya happy sendiri, saya punya sendiri. Yang lain orang-orang terdekat maksudnya ya, orang-orang terdekat saya dia nggak merasakan lebaran karena nggak punya atau apa. Saya nggak merasa saya lebaran, itu saya seperti itu, gitu. Jadi saya berharap, ya, saya selalu ingin membahagiakan terutama orang-orang yang berada di lingkungan saya. Ya, saya berbaginya di lingkungan dulu. Nanti kalau ada lebihnya, lingkungan sudah selesai, baru di luar lingkungan terdekat, gitu. Gini ya, kita dalam lingkungan pergaulan kita saja, circle, ya, itu tuh kepedulian kita terhadap teman itu sangat-sangat ditentukan bagaimana kita respon kita terhadap teman yang dekat nih, ya kan, teman kita yang dekat. Bagaimana respon kita terhadap teman, kepekaan kita sama teman kita. Kalau teman kita misalnya dilihat lagi murung atau lagi sedih, ya, itu bagaimana kita merespon itu. Itu termasuk kepedulian juga, gitu. Kita berbagi kepedulian itu termasuk itu. Nah, dan saya alhamdulillah saya melakukan itu, gitu. Jadi ya tadi seperti saya bilang, kepedulian itu, berbagi itu bukan semata-mata materi, gitu. Jadi menumbuhkan rasa percaya diri teman-teman, sahabat di lingkungan kita, itu juga kepedulian, berbagi dengan kepedulian kita terhadap lingkungan, circle, gitu. Seperti itu sih, simple kalau saya. Susah sih sebenarnya, ya, karena kadang-kadang kita kalau ngomong, ya
Ibu Iyat enak ngomong, yang jalanin kita. Karena ada bahasa gitu kan, kadang-kadang udah sabar, ya bisa sabar Bu Iyat kan berkecukupan. Ya kan ada bahasa-bahasa seperti itu kan. Kalau kita nih kan makan aja susah gini-gini ya. Kita kan nggak mungkin bisa berbagi ke semua orang. Itu saya, walaupun saya ini anggota dewan, ya, saya kan nggak mungkin bisa menopang, membantu semua konstituen di dapil saya, kan nggak mungkin. Tapi saya selalu berikan semangat bagi mereka. Setiap kali pertemuan saya selalu ngasih semangat bahwa kita hidup ini mudah, kita ada proses. Ya, saya seperti ini bukanlah mudah juga. Artinya saya ada proses. Bukan tiba-tiba saya senang, saya jadi hebat, saya punya karir bagus. Bukan seperti itu. Tapi melalui proses. Jadi itu yang selalu saya sampaikan kepada bukan hanya di konstituen dapil saya saja, tetapi lingkungan saya, orang-orang terdekat saya. Saya bilang bahwa kita mau sukses itu tidak mudah gitu. Harus melalui tangis, harus melewati tangisan, jeritan, siksaan mungkin ya. Itu kalau kita mau jadi, mau sukses, mau mateng, kita harus lewatin itu dulu gitu. Dan harus ikhlas ngelewatin itu. Kalau kita ibaratnya kita ujian ya, kalau kita udah berhasil melewatin itu lulus ujian, sukses. Dapat apa yang kita mau. Karir, ya, rumah tangga bagus, dapat suami bagus, dapat jodoh bagus, dapat anak soleh-soleha. Itu semuanya akumulasi dari kita punya tabungan. Ya, tabungan kita. Kalau kita bisa menabung di awal-awal, kan tabungan kebaikan, investasi kebaikan, menebar kebaikan, bantuan segala macam itu investasi. Ya. Di dunia maupun di akhirat. Di dunia dapat hitungannya dan di akhirat juga dapat hitungan. Kok jadi kayak ustazah gue ya?